Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk cek energi kamu saat ini ya. Kita akan lihat seperti apa. Dan ingat ini nggak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi ya. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Dan readingan ini juga sama ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru lihat readingan ini. Oke, dan kita akan lihat di sini seperti apa ya energi kamu saat ini beserta pesan, nasihat ataupun pencerahannya sekalian buat kamu. Zodiac Sun, Moon, Rising, and Venus Gemini berpasangan ya. Ini untuk kamu yang couple. Untuk kamu yang single, kalian bisa cek di beranda ya, tulis video udah rilis ya untuk kamu yang single. Oke, kita punya You Deserve Love. Kemudian kita punya Deception. Kemudian kita punya Healing Family Issue, dan di bottomnya kamu ada rekonsiliasi. Tapi di sini aku nggak akan baca untuk yang bottomnya ya. Kita akan lihat dari sini aja. Kemudian kita akan lihat lagi dari kartu tarotnya. Energimu saat ini. Di sini yang aku lihat ya, untuk beberapa di antara kamu ini punya isu ya dari inner child kamu, atau kayak ya mungkin ini bawaan gitu loh dari kamu kecil. Jadi ketika kamu itu punya problem atau punya masalah, atau misalkan dimarahin oleh ayah atau ibu kamu, itu kamu cenderung kayak diem gitu ya. Jadi kayak nggak bisa mengutarakan apa yang kamu ingin sampaikan gitu ya, atau apa yang kamu pikirkan ataupun yang kamu rasakan gitu ya. Jadi ketika dimarahin itu kayak nggak boleh jawab gitu loh. Nah ini jadi kecenderungan kamunya jadi diem gitu, seperti itu. Dan ketika bersama pasangan kamu itu juga sama gitu loh. Jadinya ketika saat kamu berantem dengan pasangan itu kayak lebih diam gitu loh, karena menurut kamu kalaupun bicara juga kayak ngerasa menurut kamu nggak apa ya, nggak akan paham gitu loh. Pasangan kamu nggak akan bakal ngerti kamu, atau nggak akan paham, atau kamu kayak ngerasa nggak ada gunanya lah kita bicara kayak gitu loh. Karena ini kamu kecenderungan dari kecil itu diem gitu loh. Dan kamu juga berpikir bahwa ketika kamu diem mungkin pasangan kamu bakal bisa ngerti kamu sendiri gitu loh, apa maksudnya diemnya kamu kayak gitu. Ya jadi kalau marah itu kamu cenderung diem gitu. Kesel pun kamu cenderung diem gitu, karena di sini ada bawaan dari kamu kecil itu kalau misalkan lagi dimarahin itu kayak dilarang untuk ngomong gitu loh, atau dilarang untuk bicara. Ketika kamu bicara itu kayak dia dianggap kayak ngelawan orang tua gitu loh. Padahal di sini sebenarnya nggak seperti itu ya. Kadang anak itu juga butuh kayak mengungkapkan apa yang ada di pikiran atau perasaan gitu. Dan kamu ini cenderung kayak nggak boleh gitu loh. Pokoknya ketika orang tua lagi ngomong gitu ya, itu kamu harus diem gitu, harus ikut gitu loh. Seperti itu. Makanya ini jadi bawaan gitu loh. Ketika kamu dengan pasangan pun kamu seperti itu. Dan ini ketika udah menumpuk di alam bawah sadar kamu, kemudian kepicu, nah ini jadinya akan chaos gitu. Kamu nggak bisa kendaliin, karena di sini ada strength, devil. Ini jadinya kayak meledak gitu loh. Apalagi di sini ada Ace of Wands. Karena kamu udah lama menahan gitu loh. Ya. Dari dengan pasangan kamu juga sama gitu loh, kamu menahan diri gitu, lama-lama akhirnya muncul gitu loh ya, apa yang di bawah itu kayak muncul ke permukaan gitu. Dan ini jadi kayak emosi, marah gitu loh,
seperti itu. Padahal di sini sebenarnya adalah bawaan dari dirinya kamu ya, ada isu gitu loh dalam dirinya kamu, kemudian kepicu dari pasangan kamu juga, apalagi dengan pasangan kamu ini juga mungkin kamu udah lama gitu ya terlalu nahan diri, mungkin menurut kamu bersabar gitu, padahal bersabar dengan menahan diri itu dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau bersabar itu memang sabar gitu ya, kalau bersabar itu emang sabar, tenang gitu. Kalau menahan diri itu beda. Kalau menahan diri itu biasanya kecenderungan emosi, tapi emosinya ditahan gitu ya. Kalau sabar beda. Kalau sabar memang sabar gitu, sabar itu bawaannya tenang gitu ya, itu sabar gitu. Tapi kalau menahan diri beda gitu. Jadi sabar dengan menahan diri itu dua hal yang berbeda gitu. Tapi memang hampir sama ya, menahan diri dengan sabar itu memang hampir sama, tapi ada sisi yang berbeda gitu loh. Ya, jadi pahami dulu sabar itu seperti apa. Makanya ada kata-kata yang sabar itu sebenarnya nggak baik gitu. Ada orang yang bilang seperti itu gitu. Karena ya itu kayak menahan gitu ya, menahan emosi, kemudian nggak tahu caranya untuk mengolah emosinya ya. Jadi lama-lama dia akan ketahan atau kependem di alam bawah sadar gitu. Ketika ada picuan gitu ya, itu kayak naik ke permukaan. Nah, karena bagasinya banyak gitu ya, ininya banyak tertanam di sana, ketika muncul itu kayak bom yang meledak gitu loh ya. Jadinya amarahnya ini juga kayak besar, padahal di sini masalahnya ibaratnya kecil lah ya, ibaratnya masalahnya kecil gitu, tapi karena itu ya ada ini yang emosi yang tertahan gitu ya, yang lama-lama menjadi toksik di dalam gitu ya, itulah yang akhirnya itu menjadi marah besar gitu ya, uring-uringan gitu, panas gitu ya, jadi orang yang panas baran gitu ya. Karena di sini aku lihat ada Ace of Wands, the Devil, Strength. Ini kalau misalkan ini nggak bisa melihat ya sisi dari positif atau negatifnya, ini jadinya itu kayak dendam gitu loh. Kalau misalkan kamu misalkan ya jadinya berpisah sama pasangan, itu kamu kayak dendam banget gitu loh sama pasangan kamu gitu kan, ada kemarahan, ada kebencian gitu, bahkan menjadi dendam gitu ya. Ini toxic ya, toxic energi ya, energi negatif gitu. Jadi bedain ya antara bersabar dengan menahan emosi, karena di sini ada devil gitu. Oke, devil dengan strength ini biasanya kayak orang yang pokoknya kalau nggak bisa gitu ya, nggak bisa dapet apa yang dia maukan gitu ya, atau misalkan nggak sesuai dengan yang dia inginkan atau ekspektasikan, ini jadinya tuh kayak menyalahkan pasangan gitu, dendam sama pasangan, benci sama pasangan gitu, kayak seolah-olah kenapa ya pasanganku kok menyakiti aku gitu loh, kenapa ya dia seperti ini, kenapa dia ngebohongin aku, kenapa ini, kayak gitu loh istilahnya ya. Bencinya tuh benci banget gitu loh, marahnya marah banget gitu loh, seperti itu ya. Karena di sini aku ngerasa dengan ada you deserve love, deception, healing. Ini ada sesuatu yang perlu kamu healing gitu. Karena you deserve love ini kamu kayak ngerasa ya itu, kamu kayak ngerasa nggak layak gitu, dan yang membuat kamu merasa nggak layak dicintai atau kayak rendah gitu ya, merasa rendah itu adalah pasangan kamu. Kamu ngerasanya dia yang buat kamu seperti itu gitu. Karena setelah mungkin kayak, karena di sini ada rekonsiliasi ya, aku lihat mungkin kayak ada perpisahan antara kamu dengan pasangan kamu, kayak ada jarak gitu loh antara pasangan kamu dengan kamu. Di sini juga ada Two of Cup yang dimana kayak pertemuan, rekonsiliasi ini juga pertemuan, kamu kayak ingin bertemu gitu loh. Jadi karena ini untuk kamu berpasangan ya, maybe hubungan kamu saat ini tuh kayak lagi sedang ada problem gitu dengan pasangan kamu, dan kamu tuh kayak belum menyelesaikan masalah kamu selama ini gitu ya. Deception ini juga berbicara tentang yang kamunya itu nggak pernah jadi diri kamu sendiri, selalu menutupi gitu loh ya diri kamu yang sebenarnya gitu. Dan di sini ada juga healing gitu ya. Ya ini berkaitan dengan isu kamu ya dalam keluarga kamu gitu ya, mungkin hubungan kamu dengan keluarga gitu ya, itu kayak mempengaruhi kamu gitu loh ya, koneksi kamu dengan relationship-nya kamu gitu.
Makanya di sini kamu harus lebih terbuka gitu ya, atau kamu kayak healing dulu deh ya isu dalam diri kamu gitu, agar kamu tidak menjadi orang yang toksik gitu loh ya. Tidak jadi orang yang toksik, dan hubungan kamu juga nanti jadinya biar lebih baik gitu loh. Ketika kamu berubah di sini, hubungan kamu akan baik gitu. Karena aku ngerasa dengan adanya you deserve love ini, kayak ada sisi-sisinya kamu yang kamu ngerasa itu ya, kamu ngerasa kayak nggak pantas bahagia, kamu ngerasa kayak nggak pantas untuk mendapatkan cinta atau kasih sayang, nggak layak dicintai dan sebagainya gitu. Kayak ada rasa kayak rendah diri gitu loh di dirinya kamu gitu ya. Padahal di sini dengan ada you deserve love ini juga kayak memberitahumu ya bahwa kamu itu pantas untuk mendapatkan apa yang sepantasnya kamu dapatkan. Kayak kamu ingin bahagia ya kamu dapat ya, kayak kamu pantas untuk mendapatkan kebahagiaan gitu. Kamu ingin dicintai, ingin disayangi secara layak ya, kamu pantas untuk mendapatkan hal itu gitu ya. Kamu pantas untuk dicintai, kamu sangat berharga gitu ya, seperti itu. Jadi di sini kamu harus rubah, karena Ace of Wands ini juga berbicara kamu harus meninggalkan cara lama ya, dan kamu harus mendapatkan sesuatu yang baru di sini, kayak memulai sesuatu ya pokoknya cara lama kamu itu dihilangkan ya. Dan the devil ini juga sesuatu yang melekat di dirinya kamu, atau addictionnya kamu, atau sisi-sisi negatifnya kamu itu harus dirubah atau dibuang ya, atau dihilangkan gitu. Ada ego juga di sini di dalam dirinya kamu, egomu tinggi banget di sini, besar banget ya. Kamu harus bisa hilangkan itu juga gitu. Jangan merasa selalu harus pasangan kamu gitu, karena biasanya kalau orang egonya tinggi itu kayak dia cenderung tidak mau effort ya, harus pasangannya dulu yang effort gitu. Dianya kayak hanya mau nerima aja gitu, tapi dia punya ekspektasi besar sama pasangannya gitu ya. Ketika pasangannya tidak sesuai dengan ekspektasinya, nah inilah yang jadi kayak kamu ngerasa dia tidak cinta sama kamu, dia tidak sayang sama kamu jadinya marah, kamu jadinya kayak kesel, kamu juga tipe-tipe yang jadi pecemburu kayak gitu loh ya. Jadi hilangkan sifat-sifat atau sisi-sisi negatif dalam dirinya kamu. Kemudian di sini ada the strength ya. Strength ini berbicara tentang kamu yang harus menekan ya, atau kayak menaklukkan ego dalam diri kamu di sini ya. Kamu harus bisa menundukkan ya egonya kamu, dan juga strength ini meminta kamu untuk bersabar gitu. Jadilah orang yang lebih sabar gitu. Makanya seperti yang bilang tadi, sabar dengan menahan diri itu beda gitu ya. Kalau sabar itu orangnya ya sabar. Jadi sabar itu bawaannya tuh kayak tenang gitu loh. Ada kalau frekuensi itu dia kayak balance ya, sabar, tenang. Nah, kayak gitu loh. Tapi kalau menahan diri beda. Biasanya kalau menahan diri itu kan ada emosi tapi dia tahan. Ya, mungkin orang bilangnya emosi ditahan itu sabar, padahal bukan ya. Karena kalau orang sabar itu dia tidak ada emosi yang kayak tertahan gitu, nggak ada gitu loh. Ya memang orangnya sabar gitu ya, tenang gitu. Ini kamu mungkin akan bisa ngerasain di titik dimana di saat orang itu lagi sedang gimana ya cara mengungkapkan agar kamu lebih ngerti itu. Tapi mudah-mudahan kalian paham ya yang ku sampaikan gitu, karena di sini intinya menahan diri dengan bersabar itu beda lah gitu loh. Mudah-mudahan kamu nanti bisa belajar ya melalui diri kamu sendiri ya, dari apa yang saya sampaikan di sini, kalau ini resonate buat kamu gitu ya. Karena kalau orang sabar itu dia tidak ada kayak semacam emosi tertahan gitu loh, itu nggak ada gitu ya. Tapi kalau orang menahan diri itu namanya menahan gitu, bukan bersabar itu ya. Tapi lebih ke mungkin mencoba bersabar gitu ya, tapi belum dibilang bersabar gitu
ya, lebih menahan emosi gitu. Dan menahan emosi lah itu yang tidak baik, karena ketika menahan itu justru dia akan menumpuk di dalam gitu ya. Lebih baik itu kayak belajarlah untuk mengolahnya gitu loh. Untuk mengolahnya lebih baik gitu ya. Jangan ditahan gitu. Contoh misalkan ya, kamu lagi sedang marah misalkan atau berantem dengan seseorang. Nah, mungkin kamu ingin marah, ingin maki-maki istilahnya kayak gitu. Nah, itu kamu harus menggunakan cara yang lebih baik gitu. Marah boleh, tapi gunakan dengan cara yang lebih baik gitu. Bukan ditahan. Kalau ditahan mungkin kamu akan lebih diam, menahan diri gitu ya, tapi gerem gitu ya. Nah, itu namanya menahan. Itu nggak baik kalau yang gitu ya. Tapi kalau kamu bisa mengolah emosi kamu dengan mencoba untuk mungkin menyampaikan ya apa yang ingin kamu sampaikan itu dengan yang lebih baik gitu loh ya, dengan cara yang lebih baik gitu loh ya. Nah, itu biasanya nggak menahan emosi tapi membuang emosi, tapi kamu menggunakan cara yang lebih baik gitu, karena kamu udah bisa kayak mengontrol diri kamu gitu ya. Mengontrol diri dengan menahan itu beda ya. Kalau mengontrol itu biasanya kamu bisa mengolah emosi kamu, dan ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu sama seseorang itu kamu bisa memilih kata-kata mungkin atau cara yang lebih baik gitu loh ya, bukan dengan marah, ngata-ngatain, maki-maki, kata-kata yang nggak sehat atau nggak tepat atau kayak bikin kamunya jadi berantem istilahnya kayak gitu. Itu nggak seperti itulah istilahnya gitu ya, atau kayak marah mau meledak-ledak kayak gitu, nggak gitu ya. Jadi kalau udah bisa ngendaliin diri, ngontrol emosi itu kamu punya cara yang lebih baik lah istilahnya ya, untuk kamu bisa menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan gitu, atau kayak membalas misalkan ya, membalas kata-kata orang tersebut yang bikin kamu marah itu istilahnya gitu loh ya. Seperti itu, tapi dengan lebih baik atau mungkin lebih tenang gitu. Nah, itu bisa dibilang bersabar juga ya, karena gini, ketika kamu menghadapi orang marah tapi kamu masih bisa menyampaikan suatu kata-kata yang ingin kamu sampaikan tapi lebih baik, lebih tenang. Nah, itu bisa dibilang kamu itu bersabar di situ gitu. Karena kamu nggak menahan diri gitu. Kalau menahan itu biasanya dia nggak akan melakukan apapun ya gitu. Menahan diri tuh kadang-kadang dia akan lebih kayak diam, kemudian ada emosi yang tertahan gitu, kayak geram di dalam gitu ya. Istilahnya apa ya? Kayak hati itu kayak ada dongkol gitu loh ya. Nah, itu bukan sabar, itu namanya menahan gitu. Kalau di dalam hatimu ada rasa geram, dongkol, itu namanya menahan. Nah, itulah yang nggak baik gitu. Karena itu kayak emosi negatif ya, atau ibaratnya kayak racun, toxic energi, itu kamu tekan di bawah, tekan ke dalam diri kamu gitu. Itu nggak baik gitu. Itu bukan bersabar namanya ya, itu menahan gitu. Karena ketika ada satu masa itu akan muncul ke permukaan, dan munculnya itu kayak semburan, kayak gunung yang meletus gitu ya. Jadi magmanya itu keluar semua. Nah, istilahnya kayak gitu ya. Jadi kamu kayak menumpuk sesuatu di dalam gitu ya. Itu namanya menahan, bukan mengolah emosi atau mengontrol gitu, ataupun kayak seperti yang aku bilang tadi, bersabar. Kalau bersabar itu kamu bisa mengolahnya dengan baik, kemudian kamu mungkin menyampaikannya apa yang ingin kamu sampaikan ke orang tersebut, tapi dengan cara yang lebih baik, dan kamunya nggak ada perasaan dongkol gitu, tapi lebih tenang. Nah, itu yang dinamakan sabar gitu. Mudah-mudahan paham ya. Nggak paham ya ambil poin pentingnya aja gitu. Dan sekarang kita lihat di sini, apa sih pesan-pesan lagi buat kamu. Untuk situasi kamu saat ini atau kondisimu saat ini. Di sini ada power atau kekuatan ya. Kemudian if you could do anything, jika kamu bisa melakukan sesuatu time di sini, you do try to hard, give it time. Yes, betul. Aku juga ngerasa seperti yang bilang tadi ya, ini kayak waktu apa ya, mungkin ada, karena di sini juga ada secret union ya, yang dimana mungkin ya di sini juga ada
rekonsiliasi, pertemuan. Aku rasa untuk beberapa orang ini memang lagi dalam fase sendiri-sendiri ya, tapi bukan putus ya. Aku ngelihatnya mungkin ada jeda saat ini. Kamu lagi ada problem dengan pasangan kamu, gitu. Power di sini tentang kekuatan. Ya, ini aku lihat untuk beberapa orang mungkin seperti yang bilang tadi, mulai merasa kayak nggak merasa berarti gitu ya, atau berharga. Jadi kan ada ada kayak power kamu itu lagi turun gitu ya, kamu lagi dari low wave gitu, dan power ini kayak meminta kamu ya untuk lebih bersemangat gitu ya, kayak lebih berenergi kayak gitu loh istilahnya ya. Karena Ace of Wands ini juga berbicara tentang semangat ya. Wands ini energi api yang dimana kamu itu punya kekuatan ya untuk merubah keadaan kamu, atau merubah diri kamu, atau merubah kondisi kamu ya. Karena di sini juga power ini di sisi lain adalah kamu tahu secara naluri apa yang benar untuk kamu, dan kamu memiliki kekuatan untuk mengatakan tidak atau menjauh kapan saja ya kan. Untuk beberapa orang di sini memang aku rasa saat ini memang kamu lagi menjauh gitu ya. Jadi kamu itu bisa menjauh atau mendekat kapanpun sama pasangan kamu. Itu terserah kamu sebenarnya, cuman karena di sini ada time, you try to hard, give it time. Jadi kayak beri waktu ya, beri waktu untuk pasangan kamu dan kamu untuk memahami situasi saat ini gitu. Karena dengan adanya healing family issue ini, untuk beberapa orang aku rasa mungkin kalian udah sama ya. Mungkin kamu udah menikah dan saat ini lagi ada problem, mungkin kalian butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu, tapi bukan berpisah ya, bukan really berpisah, enggak gitu ya, tapi memang ada waktu untuk ya memang kalian harus sendiri-sendiri dulu gitu untuk memahami apa sih problem kalian, seperti itu. Karena di sini ada yang perlu di healing gitu loh dari dirinya kalian masing-masing. Yang jadi problem di sini sebenarnya bukan hubungan kamu ya, tapi dalam dirinya kalian berdua masing-masing gitu. Seperti yang aku bilang ya, sering aku bilang kalau hubungan itu toksik biasanya orangnya yang toksik. Kalau orangnya nggak toksik itu hubungannya nggak akan toksik gitu. Jadi harus dilihat pola kalian ya. Jangan menyalahkan pasangan, tapi juga introspeksi ke dalam diri kalian masing-masing ya. Pasangan kamu juga sama, kamu juga sama gitu. Kemudian kita lihat yang pesan keduanya di sini. Jika kamu bisa melakukan apa saja, apa yang akan kamu lakukan? Jawabannya ada di hatimu, bukan di pikiran kamu ya, karena hati adalah gerbang menuju jiwa. Ya, untuk beberapa orang di sini memang terkendala di ego ya. Bisa ini energi kamu, bisa ini energi pasangan kamu, atau kalian dua-duanya punya isu yang sama di sini. Ya, kalian itu lagi sedang saling diem gitu loh, tapi nggak melakukan apapun untuk hubungan kamu. Menghubungi juga enggak, menyelesaikan masalahnya ini gimana itu juga nggak ada gitu, kayak nggak ada percakapan di sini. Two of Cup ya, seharusnya kalian itu bertemu, berdiskusi, bicara dari hati ke hati gitu, menyelesaikan masalah. Tapi di sini saat ini lagi kalian itu lagi nggak seperti itu gitu, kalian saling diam. Dan di sini juga ada time ya, memang mungkin butuh waktu dulu gitu lah untuk kamu dengan pasangan kamu untuk jeda dulu gitu, untuk kalian tuh sama-sama berpikir, introspeksi, memahami, evaluasi kayak gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.